نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا أيها المحاضرون أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو الأصدق القائلين: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah salat Isya, tarawih dan witir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah sama-sama kita laksanakan salat Isya tadi secara berjemaah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla Isya fi jama'atin." Barang siapa yang salat Isya secara berjemaah, kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faka'annama shalla nisfal lail." Maka seakan-akan dia sama dengan salat setengah malam. Subhanallah. Man shalla subuhi fi jama'atin. Barang siapa yang besok subuh dia melaksanakan salat berjemaah di masjid dan di musalla ini, maka kata Rasulullah dia sama seolah-olah salat satu malam suntuk. Subhanallah. Tapi jangan pula gara-gara satu malam suntuk subuh datang, zuhur, asar, maghrib, isya tak datang lagi. Ya kan dah dapat satu malam suntuk Ustaz. Atau pembenaran dalil aja yang ada itu. Ada semua keutamaan dalam melaksanakan ibadah fardu secara berjemaah. Andailah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatku tahu bahwa fadilah salat berjamaah itu, maka pastilah dia pergi sekalipun dia akan dalam merangkak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah ini masjid yang kedua terbanyak yang saya kunjungi selama bulan suci Ramadan ini. Kalau yang lain-lain dah final, tinggal Pak Imam Gharim 2. Satu anak-anak di samping kiri, samping kanan, 7 orang lagi. Tapi jadilah alhamdulillah. Kalau poli futsal final itu semakin banyak, tak ada tempat lagi. Tapi kalau di tarawih ini, inilah ujian bagi orang-orang yang beriman. Kata Allah, disampaikan juga oleh ulama hasil daripada mengkaji di dalam kitab-kitab. Dalam ini ada kitab Duratun Nasihin, ini disampaikan barang siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Ali bertanya kepada Rasulullah masalah fadilah salat tarawih itu. Apa fadilah salat tarawih itu ya Rasul? Dijawab dari 1 sampai ke 30 oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya di sini ustaznya datang malam ke-26, maka disampaikan malam ke-26 lah. Bonusnya 27, 28, 29, 30. Yang lalu-lalunya beruntunglah di tempat tinggal kami setiap subuh alhamdulillah kami baca apalah fadilah-fadilah yang dapat kita ambil iktibar dan pelajaran. Ada dicatat di sini, saya tandai. Siapa yang sholat tarawih pada malam ke-26, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya ditingkatkan menjadi 40 tahun lamanya. Subhanallah. Beruntunglah yang tarawih malam hari ini. Insya Allah. Karena sebentar lagi tidak panjang bacanya, saya teruskanlah. Siapa yang sholat tarawih pada malam ke-27, kata Rasul, kemudian dia mendapatkan pahala nanti dia melintasi siratal muntaha, itu siratal mustaqim itu bagaikan kilat yang menyambar, tak terasa. Subhanallah. Yang tak datang besok salat tarawih malam ke-27, alamat tak dapat turun, makanya besok datang. Ini tandai Pak. Insya Allah. Kalau dah tahu tidak dikerjakan, rugi. Ustaz nanti ditanya di hadapan Allah. Sudah disampaikan, sudah Pak, tapi
jemaah Darul Muttaqin itu tak mau. Tak ada jawaban saya, kan begitu. Lanjut, yang selanjutnya, siapa yang tarawih ke malam ke-28, maka Allah akan tinggikan derajatnya 1000 tingkat di surga. Masya Allah. Dan pada malam ke-29 diberi pahala sebanyak 1000 haji yang mabrur. Allahu Akbar. Dan pada malam ke-30 maka disuruh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wahai hambaku yang soleh dan soleha, kata Allah, silakanlah makan buah-buah yang ada di surga ini, silakanlah kalian mandi di air salsabil dan minumlah dari telaga Al-Kautsar ini, kata Allah Subhanahu wa taala, aku Rabb kalian dan kamu adalah hambaku. Barulah dianggap kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau putus-putus, macam mana Ustaz tarawihnya? Putus-putus juga lah dia nanti itu. Hampir terjatuh, selamat lagi. Hampir terjatuh, selamat lagi. Tidak seperti kilat yang menyambar. Tapi kalau mau ingin seperti kilat yang menyambar, besok datang. Kalau ingin merasakan haji yang mabrur 1000 kali, datang lagi malam selanjutnya sampai ke 30 Ramadan. Mudah-mudahan keluar daripada bulan suci Ramadan, maka betul-betullah kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita gemakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar lagi rasanya bulan yang mulia itu akan pergi lagi, akan meninggalkan kita. Andai pula lah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba aku tahu bagaimana keutamaan yang terdapat pada dalam bulan suci Ramadan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah mereka akan menginginkan bulan Ramadan ini setiap tahunnya, bulan suci Ramadan. Maka jangan pernah takut dengan datang bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan inilah cara kita untuk mohon diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Ternyata mukaddimah baru dah 15 menit. Nampak ada 1 jam baru selesai. Kita ucapkan kepada Allah alhamdulillah. Allah katakan idza jaa ajaluhum, kalau ajal dah sampai itu, kata Allah, la yastakhiruna sa'atan, anda dapat memang minta dimundurkan walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tak dapat pula kita minta dimajukan walaupun 1 detik pun. Oleh sebab itu, selagi roh masih berada di dalam jasad ini, senantiasalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung lagi sehat-sehat, datanglah ke masjid. Jangan dah pakai kursi roda barulah teringat ingin datang ke masjid. Alamatlah penyesalan yang tiada bermakna. Orang muda terlebih-lebih, orang muda yang paling dikagumi oleh Rasulullah SAW, dan salah satu nantinya akan mendapatkan naungan di hari akhirat, yaitu pemuda yang cinta untuk datang ke masjid, untuk sholat berjamaah, bukan untuk main gadget atau nyari wifi dan lain sebagainya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dan menghadap Allah nanti hendaknya sama-samalah kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Camkan itu baik-baik, karena pintu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala mustahil akan kita dapatkan kalaulah seorang hamba itu benci kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kita akan masuk ke dalam surga kalaulah kita tak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mustahil pula ketika orang mengatakan saya cinta dengan Rasulullah Ustaz, tapi tangan dia masih sanggup lagi untuk memukul anak dan istri. Saya cinta kepada Rasulullah Ustaz, tapi mulut dia masih sanggup menyakiti hati saudara-saudara, terlebih orang di dalam rumah tangganya. Andai-andai ada itu dalam hati kita, mulai hari ini pulang dari sini, semua itu lepaskanlah. Yang keras-keras itu minta kepada Allah yang maha latif, yang maha lembut. Lembutkanlah hatiku ya Allah, agar aku senantiasa bisa memaafkan istriku yang memang jauh lagi dari rasa sempurna. Begitu juga ibu-ibu, ya Allah, ya Rahman ya Rahman ya Rabbil alamin. Hamba ya Allah memohon kepada Engkau, lembutkan hati saya ya Allah dalam hadapi suamiku yang kadang-kadang suka nyeleneh ya Allah, yang kadang-kadang suka ya Allah berkeras, yang kadang-kadang suka menampar anak dan istri ya Allah. Insya Allah kalau ikhlas berdoa ibu dan ayah, mudah-mudahan selesai Ramadan ini terasalah kemenangan itu untuk kita bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Falaq berkaitan pada malam hari ini. Judul yang ditetapkan oleh IKADI Pekanbaru itu adalah
hasad dan bahayanya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasad ini banyak ditinggalkan oleh orang pada hari ini. Maksudnya ditinggalkan, tidak dikaji lagi. Padahal hasad nilai yang hampir menjerumuskan manusia masuk ke dalam jurang kemaksiatan, yaitu neraka jahanam. Maka hasad itu kata ulama didefinisikan kalau dalam bahasa Arabnya itu yaitu al-iradatu fi izalatin ni'mal akhirin. Hasad itu adalah keinginan seseorang hamba yang di dalam hatinya menginginkan orang lain untuk lepas dari nikmat yang sedang dimiliki oleh orang lain tersebut. Itu namanya hasad itu. Kalau ibu bapak rasanya di kantor nanti ada kawan promosi jabatan, timbul rasa iri dalam hati itu termasuk bagian dari menuju hasad. Kalau nampaklah tetangga punya Tupperware baru di rumah, itu hatinya menggerutuk-gerutuk di dalam. Seharusnya dia tak dapat tuh, ya Allah, kenapa dia dapat? Itu bagian daripada hasad. Itu luar biasa. Itu penyakit, itu penyakit hati, penyakit iri, penyakit dengki. Terlebih-lebih lagi pakai mobil yang baru. Kalau bisa, ya Allah, dia tak mendapatkan kenikmatan seperti itu. Kalau ada orang menginginkan nikmat hilang daripada kawan-kawan saudara-saudaranya, maka itu adalah hasad yang diharamkan oleh pada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh beranggapan. Bagaimana kalau kita tak ini Ustaz, tak menginginkan hilang, tapi kita rasanya iri cemburu aja, sama aja itu. Itu juga termasuk ke dalam bagian daripada hasad. Cuman tidak pula lah keras dihantam dia dengan begitu. Kalau yang tadi dia melihat orang mendapatkan nikmat itu sesak napasnya rasanya, berkeinginan dia bagaimana jabatan kawan itu turun di kantornya. Dalam hati lah, saya pun kadang-kadang mengalami hal seperti itu, Bu. Dulu semasa kami kerja-kerja di kantor-kantor, ketika bos dekat dengan yang satu ini, timbul aja setan tuh dalam dada tuh. Timbul aja syaitan. Padahal orang itu diangkat memang betul-betul karena hasil jeripayanya, prestasinya yang selama ini mengabdi di suatu perusahaan itu. Tapi kalau ada ketika kita merasa ditinggalkan oleh kawan sejawat itu, lalu kita iri melihat dia naik jabatan, dia mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa pergi haji, kalau bisa berdoa biar batal hajinya toh. Inilah hasad yang sangat diharamkan dan dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika hati itu mulai iri saja, ternyata kata ulama, kamu telah mengotorkan hatimu, kamu telah menghitamkan hatimu. Itulah definisinya. Baik, Allah berfirman dalam surah Al-Falaq, apa kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hasad ini? Kita urut satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat ke-113 ini, juz ke-30. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh ataupun yang menguasai fajar. Kenapa kita disuruh, Bu, untuk berlindung daripada Allah yang menguasai subuh itu? Karena ternyata pada subuh itu tak semua hamba Allah pula lah yang berniat pagi harinya mencari nafkah yang halal lagi baik. Ada orang yang memiliki sifat dengki di dalam hatinya. Ada dia yang berencana untuk berbuat kejahatan ataupun berbuat kemungkaran. Maka kita disuruh Allah dalam surat ini, katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh itu sendiri. Andai ada orang ketika bangun, kalau kita ialah ketika bangun kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan ibadah salat subuh. Ada ternyata orang-orang yang ketika subuh harinya dia telah di mana rezekiku hari ini, di mana kejahatan yang dibuat, maling di rumah siapa. Ada orang yang telah membuat seperti itu. Kemudian yang kedua, itu simak baik-baik yang pertama. Yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Jadi semua yang ada makhluk di langit dan di bumi ini, andai ada orang-orang yang jahat ingin misalnya mensantet kita misalnya, itu kan kejahatan di bumi itu, berlindung jugalah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan perempuan-perempuan ataupun penyihir kata Allah yang meniup pada bukhul-bukhul talinya. Inilah kata-katanya yang namanya kufarat itu, yang namanya orang-orang yang menganggap syirik itu, orang-orang yang melakukan praktek-praktek syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka
berlindung kepada Allah dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul tadinya. Nafas itu yang keluar yang tidak diketahui oleh orang itu sendiri. Makanya kalau santet itu Pak, mohon maaf, tidak ada orang menyantet ketika di depan orangnya ada, di santetnya langsung tak ada kan, dari belakang itu, dari malam hari dikerjakan. Itu bagian dari kejahatan-kejahatan, dan Allah suruh kita untuk berlindung daripada kejahatan-kejahatan itu. Kemudian ditutuplah dengan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki kepada kami, apabila dia hasad. Terakhir Allah kunci, dan kita juga disuruh untuk berlindung dari orang yang hasad terhadap kita. Kalau dalam bahasa Arabnya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ ada kalimat cenderung qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ada lagi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ada lagi setelah itu wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa ada wa disandingkan di situ? Disimpulkan oleh ulama adful ma'iyah. Yang pertama, adful itu artinya kata ulama yaitu merangkai dua hal yang berbeda tapi maksudnya sama, derajatnya sama. Yang tadi itu dari kejahatan subuh, kemudian selanjutnya dari sihir, kemudian selanjutnya dari hasad dan dengki, dan kemudian yaitu adful ma'iyah. Ma'iyah itu pun menunjukkan pada fungsi yang serupa tapi hukumnya setimpal dengan yang tadi, maka berkaitanlah dia wa. Artinya ditafsirkan oleh para ulama dalam surah Al-Falaq ini, semua yang kita sampaikan itu tadi, yakninya dari berlindung kepada Tuhan dari menguasai subuh, kemudian dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila tengah malam gulita, dan dari kejahatan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau adalah papan tulis level yang paling tinggi, pertama kul a'udzu birabbil falaq tadi, maka katakanlah aku berlindung daripada Tuhan yang menguasai subuh. Artinya mulai dari subuh sampai malam hari Allah suruh kita berlindung kepada Dia Allah Subhanahu wa taala. Siapa Dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak pernah mengantuk dan Dia tak pernah tidur. Ya'lamu ma baina aydihim. Dia tahu apa yang ada di depan kita, wa ma khalfahum. Dia pula tahu yang apa di belakang kita. Wa la yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tak ada satupun ilmu pengetahuan semua yang dibuat oleh manusia-manusia yang jahat itu, kalau tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berlaku itu semua Pak. Tapi ternyata ada orang yang punya sifat hasad di dalam dirinya, bahkan penyakit hasadnya lebih tinggi lagi daripada yang tiga ini rupanya. Apa sebab? Kalau orang maling, rasanya malam maling, siang istirahat dia, ya enggak Pak? Tidur dia siang itu. Rasanya orang mabuk-mabuk, habis mabuk dia tak akan mabuk satu hari suntuk, ya enggak? Ada masa istirahatnya. Tapi kalau ternyata sifat hasad ini mulai begitu bangun, dan terbayang pula lah mobil tetangga tadi yang warna putih, Terios, Ras Pajero, terbayang pula lah yang kawan baru beli sawit 5 hektar, mulai dari subuh, habis waktu mulai dari bangun tidur sehingga tidur lagi pada malam harinya, hatinya disibukkan oleh penyakit hasad. Itulah yang membuat banyak orang itu sakit. Itulah yang banyak membuat orang itu tidak pernah nampak bercahaya mukanya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mau lagi rasanya sifat hasad itu Bu? Saya mengakui, saya dulu pernah merasakan sifat hasad itu. Ketika kawan lulus dulu daripada kita, tidak enak rasanya perasaan kita. Itu ternyata itu sifat yang berbahaya sekali. Ya enggak? Lulus sama-sama tes PNS misalnya, kawan lulus awak indah, apa rasanya? Kalau bisa sama-sama tak lulus kita, kan begitu dalam hati itu. Ternyata inilah yang dibawa oleh manusia itu, yang larut dia sehingga dia tak lagi ikhlas beribadah kepada Allah. Apa tidak? Allahu Akbar, dia pula yang lulus, ya Allah aku tak lulus. Bahaya.
Kalau bisa ibu hilangkan itu, Lailatul Qadar itu akan datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pada intinya dapat kita ambil kesimpulan kata Allah Subhanahu wa taala, di sini pun ada disampaikan 4 kriteria orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Memang ada orang ketika main batu lebih dahulu Lailatul Qadar, jalan juga itu tidak dapat namanya itu. Syaratnya ada dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya, dia tidak sedang meminum arak, dia tidak mau bertegur sapa dengan tetangga-tetangga suami dan istrinya, dia tidak diam melebihi 3 hari. Itu syaratnya di dalam disampaikan itu. Kalau adalah kita 4 sifat ini, mustahil kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kesimpulannya, bersihkan hati dulu kata Allah Subhanahu wa taala, barulah aku akan beri kepada kalian apa yang kalian inginkan. Bu, kalau botol ini kotor, kira-kira kotornya, mau tidak ibu ngisi air untuk kita minum? Tidak mau. Apa sebab? Karena tak bersih. Begitulah Allah itu. Selagi ada sifat hasud, dengki, terlebih-lebih lagi memfitnah di dalam diri seorang hamba, mustahil Allah akan kabulkan doanya. Kalaupun Allah akan kabulkan, maka ada tahapan kedua kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku ulur kalian kata Allah, aku beri kalian hidup yang enak, aku beri kalian hidup senang bersama anak dan istri, aku beri kalian hidup senang-senang pada hari ini. Wa umli lahum, umur kalian yang panjang, kalian beranggapan kata Allah itu adalah rahmatku, padahal kata Allah itu sesungguhnya adalah laknat yang seolah-olah bercampur dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pede pula lah sedekah tetapi tak solat, pede pula lah berinfak tapi tak mau mengeluarkan zakat. Zakat ni apa sifatnya? Wajib zakat mal tu. Macam mana ulama memperhitungkan? Ni singkat saja terakhir. Semua secara umum globalnya dalam 1 tahun tu 85 gram emas. Ada harta kita sebanyak itu, duit ibu menumpuk di rumah, keluarkanlah 2,5%. Kalau ibu tak keluarkan, saya tak mendoakan, tapi banyak kejadian di tempat-tempat lain Allah yang mengeluarkannya sendiri. Dengan jalan apa? Ada yang ganti ginjal lah, ada yang cuci darah sekali 2 minggu lah. Tapi saya tak mengatakan yang cuci darah itu pula orang yang tak berzakat ya, nanti salah paham pula. Makanya kalau kita tak mau menunaikan kewajiban zakat, terlebih zakat mal ini banyak dilupakan orang pada hari. Kalau zakat fitrah dah biasa, tapi zakat mal ini kalau menghitung-hitung tuh mulai error manusia itu. Terlebih-lebih 5 bulan suci Ramadan ini, THR inilah yang mau dibagi, inilah yang mau dibeli. Itulah ujian orang mukmin itu kata Allah. Ada harta suami tanya, bang berapa penghasilan abang bang? Ada 7 juta deh. Bersih tuh bang, bersih. Kalau begitu abang telah kena zakat bang dalam 1 tahun. Berat mengeluarkan selama 1 tahun. Tabung, simpan di lembaga-lembaga zakat setiap bulannya, bayar 10.250.000. Macam mana lah beratnya itu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat hasad, dengki, iri hati ini, karena ini ternyata bisa menjadi penghalang seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir tadi karena ada hati ke hati saya sampaikan juga keutamaan di buku ini. Ya, ini nasib malam ini saya bawa buku ini. Alhamdulillah sebagai motivasi kita bersama. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wa la adallahum ajruhum, dan seterusnya. Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyebut-nyebut pemberiannya kata Allah, dan tidak pula menyinggung perasaan orang yang diberinya, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhannya, tiada rasa gentar ataupun sedih di dalam hati mereka. Makanya kalau orang yang gemar bersedekah, tidak ada cerita sedih dalam hatinya. Kalau orang yang senantiasa berinfak, tidak ada senantiasa goyang di dalam hatinya happy aja terus. Makanya ibu kalau nengok orang susah tapi hidupnya bahagia aja, tanya ada mungkin salah satu zakat, infak, sodakoh yang dia berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan motivasi yang lain dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun ala mi'ati alfi dirham. Uang 1 dirham itu ternyata bisa membalap uang 1.000 dirham. Subhanallah. Kalau ikhlas 1.000 rupiah yang diinfakkan pada malam hari ini, 50.000, 100.000 rupiah yang diinfakkan malam hari ini, kalau ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya bisa dia melewati infak orang yang 1 miliar pada malam hari ini tapi tak ikhlas di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita mendengarkan diberikan Allah Subhanahu wa taala keteguhan hati dalam iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tahu orang yang menyampaikan lebih baik daripada orang yang mendengarkan. Boleh jadi ayah bunda kami yang mendengarkan malam hari ini, boleh jadi besok hisabnya lebih dulu daripada kami, karena kami maklumlah yang nyampaikan ini kadang ada yang disampaikan tak terucap, kadang ada yang disampaikan tak kami aplikasikan dalam hidup dan kehidupan. Inilah beratnya menjadi seorang penceramah ini, Pak. Oleh sebab itu kami mohon maaf. Usikum wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.